Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan anak-anak muda remaja, secara khusus dalam penggembalaan GPT Betania, Serang dan Cilegon, baik juga anak-anak muda, pemuda remaja di luar kandang penggembalaan, tanpa terkecuali anak-anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun Anda berada, yang senantiasa mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan hati Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita. Puji Tuhan, dari studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja, Kejadian 41 ayat 33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Puji Tuhan. Untuk menanggulangi 7 tahun kelimpahan, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan yang akan mengurus keringkan negeri Mesir, maka Yusuf mengusulkan atau memberi nasihat kepada Firaun untuk mengangkat strip 1, seorang yang berakal budi dan bijaksana, sehingga nanti menjadi kuasa atas tanah Mesir. 2, mengangkat penilik-penilik atas negeri Mesir dalam 7 tahun kelimpahan tersebut. Puji Tuhan. Pada minggu yang lalu, kita sudah mendapatkan penjelasan tentang seorang yang berakal budi dan bijaksana. Puji Tuhan, seorang yang berakal budi dan bijaksana, itulah pribadi Yusuf sendiri yang diangkat untuk menjadi kuasa atas tanah Mesir dan memerintah atas istana Fir'aun. Singkatnya, pemerintahan itu beralih ke tangan sidang mempelai Tuhan. Itulah gereja Tuhan yang sempurna. Sekalipun memang Firaun mempertahankan tahta itu, tetapi bagi Yusuf tidak jadi soal. Bagi Yusuf itu tidak terlalu penting. Yang penting bagi Yusuf adalah supaya visi dan misi Tuhan ini terlaksana, berjalan dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Memang Firaun rohani itulah gambaran dari iblis atau setan, senantiasa berusaha untuk menjadi kepala, menjadi pemimpin. Puji Tuhan. Tetapi kelak nanti, kalau memang sudah tiba waktunya, di mana nanti mimpi Firaun itu tergenapi, mau tidak mau, kuasa dan pemerintahan itu akan beralih ke tangan sidang mempelai Tuhan. Kita tinggal menunggu waktu saja dan bertekun di dalam Tuhan. Kemudian, pada minggu yang lalu, bagian dari penjelasan dari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan tugas dari seorang yang berakal budi dan bijaksana ialah untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang di cakrawala, bercahaya dalam kegelapan. Dengan lain kata, bercahaya atas angkatan-angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sesuai dengan Filipi pasal 2 ayat 15. Amin. Amin. Puji Tuhan. Semoga apa yang telah disampaikan tentang seorang yang berakal budi dan bijaksana, kiranya itu menjadi berkat dalam pemaparan firman Tuhan pada minggu yang lalu, dan kiranya itu masih jelas dalam ingatan kita masing-masing, tanda bahwa firman itu betul-betul diperhatikan, tanda bahwa firman itu betul-betul dipelihara, sehingga nanti sebaliknya ada hubungan timbal balik, di mana firman itu sendiri akan memelihara kehidupan kita masing-masing. Sejauh mana kita menghargai pembukaan firman, sejauh itu nanti pembukaan firman yang memelihara kehidupan kita sampai kepada kesudahan dunia ini. Selanjutnya, marilah kita melihat atau menerima penjelasan
tentang penilik-penilik yang akan ditempatkan atas negeri Mesir. Jadi usul yang kedua atau nasihat yang kedua dari Yusuf kepada Firaun ialah supaya tadi menempatkan penilik-penilik atas negeri Mesir dalam 7 tahun kelimpahan. Itu usul yang kedua. Amin. Jadi penilik-penilik yang akan ditempatkan atas negeri Mesir, sebenarnya, saudaraku, mengangkat seorang penilik dan menempatkannya atas negeri Mesir adalah merupakan perhatian yang besar dari Tuhan untuk seantero dunia ini. Sebenarnya mengangkat seorang penilik dan menempatkannya atas negeri Mesir itu merupakan perhatian Tuhan yang besar atas seantero dunia ini, termasuk kepada kita secara khusus malam ini juga terhadap anak-anak Tuhan, pemuda remaja, anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube dimanapun Anda berada. Amin. Puji Tuhan. Lebih jauh kita memperhatikan tentang penilik di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 20 sampai 21. Silakan. Demikian firman Tuhan. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Iya. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Ya. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ya, Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita awali dulu dari ayat 20 sampai 21, karena nanti terkait dengan ayat yang harus kita bahas tentang penilik. Di ayat berikutnya tentang penilik. Singkatnya, dari apa yang sudah dibaca, Rasul Paulus tidak lalai di dalam hal 1, memberitakan firman Allah. 2, mengajarkan firman Allah. 3, bersaksi dari hal firman Allah. Puji Tuhan, supaya orang-orang bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 26 sampai 27. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Puji Tuhan. Jadi andai kata ada orang yang akan binasa, maka Rasul Paulus tidak dapat dipersalahkan sebab ia bersih. Arti bersih di sini maksudnya ialah ia tidak lalai dengan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang telah diakuinya pada ayat 20 sampai 21. Tidak lalai dalam hal memberitakan firman Allah, dalam hal mengajarkan firman Allah, bersaksi dari hal firman Allah. Amin. Itu sebabnya, jadi andai kata ada orang yang akan binasa, saudaraku, Rasul Paulus tidak dapat dipersalahkan sebab ia bersih. Maksudnya, ia tidak lalai dengan tanggung jawabnya sesuai dengan pengakuannya pada ayat 20 sampai 21. Amin. Perlu untuk diketahui, Tuhan adalah penjaga Israel. Maka sebagai penjaga, ia bertanggung jawab terhadap manusia dengan bukti A, ia tidak tidur dan tidak terlelap. Mazmur 121 ayat 3 sampai dengan ayat keempat, nanti kaum muda bisa membaca ayat ini di rumah masing-masing. B, ia tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Jadi Tuhan adalah penjaga Israel. Maka sebagai penjaga ia bertanggung jawab terhadap manusia dengan bukti A, ia tidak tidur dan tidak lelap. B, ia tidak lalai menepati janji-janjinya. Kita membaca ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Perhatikan. Kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah.
Puji Tuhan. Jadi, tugas dari seorang penilik ialah untuk menggembalakan, sehingga di mana-mana harus ada gembala atau pemimpin atas seluruh negeri Mesir. Amin. Amin. Jadi tugas dari seorang penilik ialah untuk menggembalakan, sehingga di mana-mana harus ada gembala atau penilik atau pemimpin atas seluruh negeri Mesir. Yusuf mengusulkan penilik-penilik pada masa 7 tahun kelimpahan gandum itu nanti, supaya gandum dapat tertampung dengan baik, sehingga tidak tercecer, tidak terbuang begitu saja. Yusuf mengusulkan atau memberi nasihat kepada Firaun untuk mengangkat penilik atas negeri Mesir, supaya, saudaraku, supaya nanti sehingga di mana-mana harus ada gembala, di mana-mana harus ada pemimpin atas seluruh negeri Mesir. Sebab Yusuf mengusulkan penilik-penilik pada masa 7 tahun kelimpahan gandum, supaya gandum itu tertampung dengan baik, tidak tercecer, tidak terbuang begitu saja. Amin, saudaraku. Amin. Demikian juga kita untuk masa sekarang ini, 2000 tahun zaman Roh El Kudus disebut juga zaman kemurahan. Artinya kelimpahan firman yang sekarang dinyatakan oleh Tuhan lewat pembukaan rahasia firman-Nya itu harus dipungut dengan baik. Itu ada kaitannya dengan seorang penilik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Pendeknya, dalam sebuah penggembalaan harus ada seorang gembala, harus ada seorang pemimpin, atau harus ada seorang pemimpin sidang jemaat yang bertanggung jawab. Harus ada seorang pemimpin sidang jemaat yang bertanggung jawab. Sebab pembukaan firman Allah tidak terpisahkan dari seorang gembala sidang atau penilik. Amin, saudaraku. Amin. Pembukaan firman Tuhan yang senantiasa disampaikan di tengah-tengah ibadah-ibadah yang dipercayakan oleh Tuhan tidak terpisahkan dari seorang gembala sidang, pemimpin sidang jemaat, atau seorang penilik jemaat. Itu tugas dari seorang penilik jemaat. Amin. Amin. Nah, sekarang sebelum lebih jauh kita melihat tugas dari penilik sidang jemaat atau gembala sidang, maka kita lihat terlebih dahulu syarat-syarat untuk menjadi penilik jemaat. 1 Timotius 3 yang diawali dari ayat 1 dulu. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Terus baca. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Iya, puji Tuhan. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Berarti menjadi penilik jemaat atau gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat adalah sebuah jabatan yang indah. Itu merupakan jabatan yang indah. Amin. Amin. Itu jabatan yang indah. Lebih indah dari semua jabatan-jabatan yang ada di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan jabatan-jabatan yang sudah diterima oleh anak-anak Tuhan, jabatan-jabatan yang diterima yang diterima oleh pemuda remaja dimanapun Anda bekerja. Itu harus tetap dihargai, ya. Amin. 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 Ayat 2. Karena itu penilik jemaat Ya. haruslah seorang yang tak bercacat, Terus suami dari satu istri, dapat menahan Ya. diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. puji Tuhan. Syarat untuk menjadi penilik jemaat ialah haruslah seorang yang tidak bercacat. Ini dulu yang pertama-tama. Yang pertama-tama haruslah seorang yang tidak bercacat. Puji Tuhan, itu dulu yang pertama. Puji Tuhan, saudaraku, kita dengan adanya perkataan tidak bercacat, itu secara otomatis timbul dalam pemikiran kita dengan segala cacat celah.
ya buta, ya timpang, ya tuli, bisu dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Tetapi kita akan kembali memeriksa firman Tuhan, ukuran tidak bercacat. Puji Tuhan, ukuran tak bercacat. Kita periksa dulu dalam Kidung Agung 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kidung Agung 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Lihatlah cantik engkau manisku, Ya, sungguh cantik engkau. puji Tuhan. Terus, Bagaikan merpati matamu Ya. di balik telekungmu. terus, Rambutmu bagaikan kawanan kambing ya, yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. matamu, rambutmu, kemudian ayat 2, Gigimu bagaikan kawanan domba yang Gigimu. baru saja dicukur, terus, yang keluar dari tempat pembasuhan, Ya. yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. terus, Bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu, ya, dan elok mulutmu. bibir, mulut, terus, Bagaikan belahan buah delima pelipismu Terus. di balik telekungmu. 4, Lehermu seperti menara Daud, lehermu seperti menara Daud, terus, dibangun untuk menyimpan senjata. terus, 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dedamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. terus, Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. ayat 7. Engkau cantik sekali manisku, Engkau cantik sekali manisku, terus, tak ada cacat celah padamu. tak ada cacat celah padamu. Puji Tuhan. Haleluya. Tak ada cacat celah pada mempelai, singkatnya di mempelai laki-laki berkata kepada mempelai perempuan, tak ada cacat celah pada mempelai perempuan. Jadi tak ada cacat celah pada mempelai perempuan menurut ukuran Tuhan Yesus Kristus, kepala jemaat dan mempelai pria surga, antara lain 1, bagaikan merpati matamu. 1, bagaikan merpati matamu, ukuran tidak bercacat celah yang nyata dilihat oleh mempelai laki-laki di dalam diri mempelai perempuan. 1, bagaikan merpati matamu, artinya memiliki pandangan rohani dalam kesucian dan ketulusan hatinya. Puji Tuhan, ciri-ciri orang yang memiliki pandangan rohani berarti memandang perkara-perkara di atas, perkara-perkara yang di surga. Itu jelas menunjuk ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita memandangnya dengan ketulusan hati, kesucian dan ketulusan hati, disebutlah itu bagaikan merpati matamu. 2, rambutmu bagaikan kawanan kambing. 2, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Artinya ada dalam tanda ketundukannya kepada Kristus kepala. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ini menunjuk kepada seorang hamba Tuhan atau seorang penilik yang taat. 3, gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan. Ya, yang keluar dari tempat pembasuhan, begitu ya, lengkapnya begitu. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan. Artinya, saudaraku, telah mengalami kebahagiaan karena telah mengalami penyucian oleh air firman Tuhan. Karena telah mengalami penyucian oleh air dan firman Tuhan. Kebahagiaan karena penyucian oleh air dan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Saudaraku, gigi tiadalah mungkin terlihat nampak, tiadalah mungkin nampak kalau kita tidak dalam keadaan tersenyum bahagia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian 4, bagaikan seutas kain kirmisi bibirmu. Bagaikan seutas kain kirmisi bibirmu, artinya bibir dan mulut yang senantiasa mengeluarkan perkataan yang sifatnya meninggikan korban Kristus.
Puji Tuhan, bibir atau mulut yang senantiasa mengeluarkan perkataan yang sifatnya meninggikan korban Kristus, berarti tidak suka mencela dan tidak suka menghakimi dalam setiap perkataannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian 5, lehermu seperti menara Daud. Lehermu seperti menara Daud. Saudaraku, fungsi leher adalah untuk menghubungkan antara tubuh dan kepala, antara sidang jemaat dengan Allah, dan itu telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebab dia adalah seorang imam besar yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Itulah fungsi leher, untuk menghubungkan antara tubuh dengan kepala. Amin. Amin. Dan itu telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, sebab dia adalah imam besar yang memperdamaikan dosa, sehingga dialah yang layak untuk menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Puji Tuhan. Kemudian yang ke-6, seperti 2 anak rusa buah dadamu. 6, seperti 2 anak rusa buah dadamu. Jelas ini menunjuk tentang sebuah kedewasaan rohani. Ya, menunjuk tentang sebuah kedewasaan rohani dari seorang penilik. Puji Tuhan. Jadi tidak mungkinlah sidang jemaat lebih dewasa rohani daripada seorang penilik atau pemimpin sidang jemaat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dengan 6 hal yang dimiliki oleh penilik sidang jemaat ini menunjukkan bahwa penilik jemaat tidak bercacat celah. Tidak bercacat celah. Puji Tuhan. Kemudian syarat yang kedua untuk menjadi seorang penilik, kita kembali memperhatikan 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, Ya. suami dari 1 istri. Kemudian syarat yang kedua, suami dari 1 istri. Suami dari 1 istri. Jelas itu menunjuk seorang gembala yang setia dengan cara menjaga kesucian nikahnya. Ya, puji Tuhan, suami dari 1 istri. Menunjuk seorang gembala yang setia dengan cara menjaga kesucian nikahnya. Ya, amin. Amin. Seorang gembala yang setia dan yang senantiasa berusaha menjaga kesucian nikahnya. Puji Tuhan. Kemudian kita sempurnakan syarat ini untuk melihat dari Titus 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat. Ya, kemudian di sini diulangi kembali, dinyatakan harus tidak bercacat. Kita sudah melihat secara singkat, puji Tuhan, sesuai dengan pengakuan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuannya dalam Kidung Agung 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Terus? Tidak angkuh. Iya. Kalau di dalam 1 Timotius 3 ayat 2, setelah dikatakan tidak bercacat, selanjutnya suami dari 1 istri. Tetapi di dalam Titus ini dikatakan tidak angkuh, dilanjutkan dengan tidak angkuh. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Jadi tidak bercacat dan tidak angkuh. Berarti tidak tinggi hati, melainkan seorang yang rendah hati. Puji Tuhan. Melainkan seorang yang rendah hati, sehingga dengan sikap rendah hati, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah syarat mutlak dari seorang penilik jemaat. Tidak bercacat dan suami dari seorang istri, kemudian tidak angkuh, tidak sombong, tidak tinggi hati. Sehingga dengan sikap yang rendah hati ini, nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari selanjutnya tugas penilik. Tugas penilik.
Kejadian 41, tugas dari seorang penilik, Kejadian 41 ayat 34 maksud saya, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, Iya, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, penilik-penilik harus memungut 1/5 dari hasil tanah di Mesir. Ya, penilik-penilik dalam ke-7 tahun kelimpahan itu harus memungut 1/5 dari hasil tanah di Mesir. Persamaan dari 1/5, saudaraku, strip pertama 0,2. Itu dalam bentuk desimal. 0,2 dalam bentuk desimal. Strip yang kedua 2/10. Ya, 2/10 atau 20/100 dalam bentuk pecahan. Amin, saudaraku. 2/10 dalam bentuk pecahannya. Baik, terkait dengan ayat ini, supaya kita bisa melihat lebih jauh, maka kita akan membaca Keluaran 16 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Mana Sabat? Iya. Boleh Beginilah baca ayat 15? ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Ya. apakah ini? Ya. Sebab mereka tidak tahu apa itu. Ya, dahulu kita tidak mengenal firman Tuhan, bukan? Amin. Apalagi berita Injil yang isinya adalah tentang salib Kristus, itu sangat asing bagi kita. Dahulu kita hanya mengenal berita-berita yang berasal dari dunia, bicara soal sensasional, bicara soal kelimpahan-kelimpahan, bicara soal berkat-berkat dan lain sebagainya, bicara soal kerajaan dunia dan kemegahannya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh iblis setan di atas sebuah gunung kepada Yesus Kristus. Dahulu kita tidak mengenal firman Allah secara khusus yang isinya adalah berita salib. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi, terus? Tetapi Musa berkata kepada mereka, Iya, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu Ya. menjadi makananmu. puji Tuhan. Tetapi Musa berkata kepada bangsa Israel, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Jadi, Keluaran 16 ini sesuai dengan pengakuan daripada Yesus Kristus kepada 12 murid. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat 34. Makananku ialah 1. Melakukan kehendak Allah Bapa, 2. Menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 sama dengan Keluaran 16 ayat 15. Jadi Injil Yohanes 4 ayat 34 sama dengan Keluaran 16 ayat 15. Sekarang ayat 16. Beginilah perintah Tuhan. Ya, Pungutlah itu, Ya. tiap-tiap orang menurut keperluannya. tiap-tiap orang menurut keperluannya. Terus, Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, ya, segomer seorang menurut jumlah Ya. jiwa. puji Tuhan. Saudara, dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan memelihara bangsa Israel dengan memberi mereka makan mana, segomer seorang menurut jumlah jiwa dalam tiap-tiap kemah. Puji Tuhan, bangsa Israel memungut roti atau mana itu segomer untuk tiap-tiap orang. Puji Tuhan. Itu dari hari pertama sampai dengan hari yang kelima. Segomer untuk tiap-tiap orang dari hari pertama sampai dengan hari yang kelima. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada 7 hari. Ada 7 hari dalam seminggu. Puji Tuhan. Kemudian loncat ayat 22. Dan pada hari yang ke-6, Ya, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, ya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Ya. Musa. Namun pada hari yang ke-6, bangsa itu harus memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. Hari ke-6, bangsa Israel harus memungut roti 2 kali lipat banyaknya. Berarti 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Berarti 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 35, untuk kita mengetahui ukuran gomer ini, maka tentu saja kita harus membaca ayat 35 sampai dengan ayat 36. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, Ya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. ya, Adapun segomer ialah 1/10 ya. eva. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Haleluya. Tetapi untuk hari ke-6, bangsa Israel harus memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. Berarti 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Tadi 1 gomer adalah 1/10 eva. Berarti kalau 2 gomer sama dengan 2/10 eva. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 23 sampai 26. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, Ya, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. ya. Terus? Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Terus? Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. Ya, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. puji Tuhan. Jadi mana untuk hari Sabat atau hari perhentian yang dipungut pada hari ke-6? Dipungut pada hari ke-6. Amin. Amin. Mana untuk hari Sabat atau hari perhentian dipungut oleh bangsa itu pada hari ke-6. Puji Tuhan. Saudara, gomer yang pertama itu merupakan pemeliharaan sehari-hari. Sedangkan gomer yang kedua untuk pemeliharaan hari Sabat. Amin, saudaraku. Amin. Untuk pemeliharaan hari Sabat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi saudara, kesimpulannya hari ke-6 adalah hari terakhir. Di mana hari terakhir untuk menjelang kedatangan Tuhan kembali pada kali yang kedua. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi di hari-hari terakhir ini, kita harus mengumpulkan firman Allah 2 kali lipat banyaknya. Sebab itu merupakan jaminan di hari Sabat, hari perhentian, hari ke-7. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu merupakan jaminan pemeliharaan untuk kita boleh masuk pada hari ke-7, hari Sabat, hari perhentian kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh sebab itu, pemuda remaja, anak-anak Tuhan, termasuk yang sedang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming, kita harus mengetahui bahwa hari-hari ini adalah hari terakhir, hari ke-6. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Maka, karena hari ini adalah hari terakhir, kita sekarang berada di ujung abad ini, mau tidak mau, kita harus mengumpulkan firman Tuhan 2 kali lipat banyaknya. Kalau kita mengumpulkan firman Tuhan 2 kali lipat banyaknya, maka tentu saja penyerahan kita pun harus 2 kali lipat di dalam hal mengumpulkan mana. Roti atau mana itulah firman Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi saudaraku, ini harus menjadi satu perhatian penting. Jangan sampai kita, saudara, menganggap enteng di dalam kelimpahan pembukaan firman. Sebab itu merupakan kesempatan. Sementara kesempatan yang kita peroleh ini
adalah panjang sabarnya Tuhan. Jangan disia-siakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian, supaya hati kita diteguhkan, kita harus membaca ayat 33. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, Ya, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, ya. dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan Ya. untuk disimpan turun-temurun. Kemudian, saudaraku, atas perintah Musa, mengambil sebuah buli-buli, kemudian menyimpan segomer mana di dalamnya, lalu ditempatkan di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Jadi dari ayat ini, dari pembacaan ayat ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mana dalam buli-buli. Kesimpulannya di sini kita melihat mana dalam buli-buli. Satu gomer mana dalam buli-buli. Jadi ada 3 kegunaan dari makanan. Itulah mana tadi. 1, mana untuk pemeliharaan sehari-hari. 2, mana untuk hari Sabat. 3, mana untuk disimpan dalam buli-buli. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Mana untuk disimpan dalam buli-buli. Coba tampilkan dulu itu tabut perjanjian. Puji Tuhan. Saudara bisa melihat? Ya, jadi segomer mana dalam buli-buli ditempatkan di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi kesimpulannya ada 3 makna kegunaan mana. 1, mana untuk pemeliharaan sehari-hari. 2, mana untuk hari Sabat. 3, mana untuk disimpan dalam buli-buli. Puji Tuhan. Pendeknya, Tuhan memanggil kita bukan untuk merugikan kita. Amin. 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 Tetapi kita dipanggil untuk pemeliharaan jiwa kita masing-masing. Sebab Tuhan menjamin kita dengan mana. Tuhan menjamin hidup kita dengan firman Allah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Saudaraku, semua yang ada ini akan berlalu. Tetapi firman Allah kekal sampai selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 24 baca. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, Ya, semua yang hidup adalah seperti rumput. Terus, dan segala kemuliaannya Ya. seperti bunga rumput. kemudian segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Kemuliaan yang ada di dalam diri manusia juga digambarkan seperti bunga rumput. Kemudian, Rumput menjadi kering, tetapi perlu untuk diketahui pada akhirnya rumput menjadi kering, dan bunga gugur. otomatis bunga juga yang merupakan gambaran dari kemuliaan akan gugur, berlalu begitu saja. Amin. Amin. Tetapi ayat 25, Tetapi firman Tuhan tetap untuk Ya. selama-lamanya. namun firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terus, Inilah firman yang disampaikan Ya. Injil kepada kamu. tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil. Inilah firman yang disampaikan Injil. Injil itu menuju kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Secara khusus menceritakan pribadi Yesus dari surga turun ke bumi, kemudian mati di kayu salib, bangkit hari ketiga, lalu kemudian 40 hari kemudian dia naik ke surga, naik dipermuliakan. Jadi berita Injil adalah berita salib. Amin, saudaraku. Amin. Jadi isi pemberitaan firman Tuhan adalah salib Kristus, tidak ada yang lain. Sehingga kita boleh mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Sebab mereka diberi manna selama 40 tahun di padang gurun sampai tapal batas. Puji Tuhan. Jadi Tuhan memanggil kita bukan untuk menipu kita, melainkan untuk memelihara kehidupan kita masing-masing. Amin. Hargai panggilan. Biar kita semua berpadanan dengan panggilan Tuhan. Amin. Amin. Jadi sekali lagi Tuhan memanggil kita bukan untuk merugikan kita, tetapi kita dipanggil untuk dipelihara, untuk pemeliharaan jiwa kita masing-masing, sebab Tuhan menjamin kita dengan makan manna. Dalam kehidupan sehari-hari dipelihara, kemudian hari ke-7 Sabat, hari perhentian juga dipelihara,
kemudian pemeliharaan sampai selama-lamanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26, baca. Demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Puji Tuhan. Terus, Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, iya, atau anak cucunya meminta-minta roti. iya. Terus, Tiap hari ia menaruh belas kasihan Iya. dan memberi pinjaman, terus, dan anak cucunya menjadi berkat. iya. Tuhan memelihara jiwa kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Sampai kepada anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Tuhan pelihara kita. Orang benar dipelihara. Sampai kepada anak cucunya dipelihara oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah pengalaman dari Mazmur Daud. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, dari muda sampai tua, orang benar tidak ditinggalkan Tuhan, dipelihara Tuhan. Kemudian anak cucunya juga dijamin oleh Tuhan. Anak cucu dijamin oleh Tuhan. Amin. Amin. Kemudian tiap hari Tuhan menaruh belas kasihan, bahkan senantiasa memberi pinjaman. Sampai akhirnya menjadi berkat. Tiap hari dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tiap hari dipelihara oleh Tuhan. Tiap hari dipelihara. Berarti itu merupakan belas kasihan Tuhan kepada kita semua. Haleluya. Kiranya dapat dipahami. Apalagi hari-hari ini virus corona sedang bermutasi 2 kali lipat. Namun sampai detik ini kita dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat kita sungguh-sungguh di dalam hal mengumpulkan firman Allah. Sebagaimana bangsa Israel mengumpulkan mana segomer tiap-tiap hari. Namun pada hari ke-6, sebagai jaminan untuk hari Sabat, mereka mengumpulkan 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan 1 gomer mana akhirnya juga akan ditaruh di dalam tabut perjanjian. Di dalam buli-buli manas, di dalam tabut perjanjian di hadapan Tuhan. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Dipelihara oleh Tuhan. Kita bersyukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebab itu, kita belajar untuk mengumpulkan firman Tuhan dalam kelimpahan 7 tahun ini. Roma 4 ayat 19 sampai 21. Roma 4 ayat 19 sampai 21, baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Imannya tidak menjadi lemah, ya. walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah Coba sangat baca lemah. judulnya. Abraham dibenarkan karena Abraham iman. dibenarkan oleh iman. Darah salib itu kebenaran Allah. Terus, Imannya tidak menjadi lemah, imannya tidak menjadi lemah. Terus, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, terus, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. ya, 100 tahun. Puji Tuhan. Terus, Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. ya, Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah terus, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. perhatikan. Firman Allah, janji firman Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan, apa yang telah Allah janjikan. Jadi firman Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Amin, saudaraku. Jadi sekali lagi, Tuhan memanggil Abraham
dan melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Demikian juga Tuhan memanggil hidup anak-anak Tuhan, pemuda remaja. Dan firman Allah sebagai janji Allah akan menggenapi segala sesuatunya sebagai tanda pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, untuk kesempatan malam ini, kita sudah melihat sedikit bagian dari tentang penilik dan tugasnya. Tetapi ini baru sebagian. Namun, saya sebagai penilik juga merindu supaya di minggu yang akan datang kita kembali memperhatikan, kembali menerima berkat yang sama tentang seorang penilik dengan tugas-tugasnya. Kita berdoa supaya Tuhan kembali membukakan firman-Nya tentang seorang penilik dan tugas-tugasnya, supaya kita kembali diberkati oleh karena kemurahan hati Tuhan. Tetapi yang pasti, kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk merugikan kita, apalagi membinasakan, namun kita dipanggil untuk memberkati dan memelihara kehidupan kita sampai selama-lamanya, karena firman Allah berkuasa untuk menyatakan dan menggenapi segala sesuatunya sebagai tanda pemeliharaan dalam kehidupan kita masing-masing. Berdoa supaya Tuhan kembali memberkati kita di minggu yang akan datang. Ini baru merupakan pendahuluan tentang seorang penilik dengan tugasnya yang bertugas untuk mengumpulkan makanan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu untuk mengantisipasi 7 tahun kelaparan yang akan menyusul sesudah itu sampai mengurus keringkan negeri Mesir. Bahkan nanti tidak terlihat bekas-bekas kelimpahan-kelimpahan itu. Oleh sebab itu, Yusuf menasihatkan atau mengusulkan Firaun, selain mengangkat seorang yang berakal budi dan bijaksana, juga Yusuf mengusulkan usul yang kedua atau nasihat yang kedua, untuk segera mengangkat penilik-penilik dan menempatkannya di seluruh negeri Mesir. Puji Tuhan. Penggembalaan ini penting, dan seorang gembala juga penting di dalam sebuah penggembalaan, karena seorang gembala harus bertanggung jawab di dalam hal pembukaan rahasia firman. Di tengah-tengah sidang jemaat yang dipercayakan kepada seorang gembala. Amin. Itu harus dikumpulkan dalam 7 tahun kelimpahan ini. Harus ada seorang penilik, supaya jangan firman itu jangan tercecer begitu saja. Firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kepada manusia, jangan tercecer. Maka seorang penilik, seorang gembala harus ditempatkan dalam sebuah penggembalaan. Sebuah penggembalaan tidak ada artinya kalau tidak ada seorang penilik, kalau tidak ada seorang pemimpin sidang jemaat yang disebut gembala, yang bertanggung jawab di dalam hal memberitakan firman Tuhan. Kalau tidak bertanggung jawab, maka kelimpahan akan sia-sia, tidak ada artinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Alkitab ini tidak ada artinya kalau seorang penilik tidak ditempatkan dalam sebuah penggembalaan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu, kita manfaatkan waktu yang ada ini. Ini adalah hari terakhir, hari ke-6. Maka mau tidak mau, kita harus mengumpulkan 2 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.